Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herlinda Nursafiani dalam pelajaran seni budaya kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang seni teater. Oke, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian pantomim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik dasar bermain pantomim. Pada dasarnya, sudah pernah saya sampaikan, seni pantomim itu tidak akan lepas dari gerak dan ekspresi. Maka, dalam teknik dasar bermain pantomim, yang perlu kalian perhatikan ada dua hal. Yang pertama, olah tubuh. Yang kedua, ekspresi. Olah tubuh tidak jauh berbeda dengan kegiatan senam. Ada olahraga. Nah, kegiatan olah tubuh itu diawali dengan stretching atau pemanasan yang diharapkan memberikan kelenturan pada otot-otot tubuh sehingga memberikan efek yang baik ketika kita bergerak. Kemudian juga harus ada pendinginan biar tidak terjadi cedera pada otot. Nah, pada pantomim bagian-bagian mana saja yang harus diolah? Yang pertama adalah bagian kepala. Bagian kepala itu wajib sekali dilakukan stretching. Kenapa? Karena kalau kita tidak terbiasa, ya, nanti bisa mengakibatkan kekakuan pada daerah kepala, seperti contohnya wajah. Ya, kalau kita tidak terbiasa dengan berbagai macam ekspresi, maka wajah kita akan kaget seperti itu. Bagian yang kedua yaitu bagian tangan. Kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif. Latihan pada tangan diujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kekuatan atau kelenturan otot. Berikutnya bagian badan. Nah, bagian badan meliputi bagian perut, dada, punggung. Pengolahan ketiga bagian ini harus memiliki peran yang sangat penting. Jadi ini wajib dilakukan stretching atau olah tubuh. Kenapa? Karena efek sikap itu dapat dibaca dari gerak-gerak tubuh. Berikutnya bagian punggung. Ini juga penting karena berkaitan dengan fleksibilitas tubuh dalam bergerak. Sekali lagi, olah tubuh atau stretching, pemanasan itu dibutuhkan untuk seluruh persendian. Nah, yang terakhir adalah bagian kaki. Kenapa? Karena bagian kaki itu adalah salah satu tumpuan terpenting dalam tubuh. Oke, kalau kaki tidak pernah dilatih, misalnya kita harus berdiri seolah menjadi patung dalam waktu yang cukup lama. Kalau tidak pernah dilatih, maka kaki akan gemetar dan justru terjatuh. Itulah pentingnya berlatih atau
membiasakan kaki sehingga lebih kokoh. Nah, setelah dilakukan pemanasan atau stretching, seorang pelaku pantomim harus melakukan pembiasaan ya, berupa gerak-gerak staccato atau gerak patah-patah ya, dan juga gerak legato atau gerak mengalir. Nah, sehingga dia terbiasa dengan gerak-gerak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam dunia pantomim ya, ketika kalian pemanasan, kalian juga perlu ya mengibaratkan diri kalian seperti rumput atau ilalang. Jadi dia benar-benar lentur dan bisa mengikuti apa alur yang diminta. Ya. Jadi sekali lagi, pantomim itu menggerakkan tubuh dengan fleksibel. Oke? Oke, berikutnya berkaitan dengan bentuk-bentuk penampilan pantomim. Bentuk-bentuk penampilan pantomim itu ada 3, bentuk tunggal, berpasangan, dan kelompok. Bentuk pantomim tunggal atau pantomim yang dilakukan oleh satu orang saja, satu orang peraga. Nah, ini biasanya disebut dengan monolog. Oke, dia berlaga sendiri, dia menampilkan satu cerita sendirian ya. Biasanya sih dia akan berekspresi dan mengibaratkan kalau dia juga ada partner padahal dia sendiri. Yang kedua, bentuk permainan pantomim berpasangan. Nah, dalam bentuk permainan pantomim berpasangan itu harus ada respon dari satu pemain dengan pemain yang lainnya. Jadi tidak bisa dengan fokusnya masing-masing, tidak bisa, tapi tetap saling berinteraksi. Oke, sehingga menghasilkan satu adegan yang lucu ya dan lebih menarik. Oke, yang terakhir itu berkaitan dengan bentuk penampilan kelompok. Ya, penampilan kelompok itu dilakukan oleh banyak orang tentunya. Dimana ketika banyak orang ini berkelompok, biasanya yang sering dilakukan adalah menirukan gerak-gerak hewan ya, seperti bebek, ayam. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menirukan gerak-gerak manusia dalam satu simulasi ya. Biasanya ada aktivitas interaksi yang aktif, oke, yang menarik dan elegan begitu. Oke, demikian penjelasan tentang teknik dasar bermain pantomim. Semoga bermanfaat. Nah, setelah ini kita akan adakan evaluasi sebagai bentuk evaluasian sampai di mana pemahaman anak-anak semua Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat, sehat, belajar, dan tidak lelah untuk terus berikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.